Hai Andika, guys di video kali ini kita akan membahas sebuah HP dengan harga 3 jutaan yang sudah memiliki layar dengan refresh rate 90Hz dan kata tekstuber lain, HP yang satu ini itu adalah HP perusak pasar yang memiliki spesifikasi dan juga performa terbaik di harga 3-4 jutaan. Benarkah seperti itu? Di video kali ini akan kita bahas, tapi seperti biasa, sebelum kita mulai videonya, buat kalian yang belum cuci tangan dulu. Kalau udah cuci tangan langsung aja subscribe channel ini, karena di channel ini kita akan membahas informasi menarik mengenai dunia gadget dan juga teknologi yang akan membuat hidup kalian lebih inspiratif dan produktif. Dan perkenalkan, ini adalah Realme 6 atau Realme 6, sebuah HP penerus dari Realme 5 Pro, bukan yang Realme 5 Noob atau Realme 5 yang bukan Pro. Dan Realme 6 ini memiliki dua varian, yang 4GB dengan memori internal 64GB itu harganya sekitar 3,2 sampai 3,5, dan yang untuk varian 8GB dengan memori internal 128GB itu ada di range 3,6 sampai 4 juta. Untuk link pembeliannya seperti biasa kalian bisa langsung cek di kolom deskripsi di bawah. Dan kebetulan yang akan kita bahas kali ini adalah yang varian 8GB dengan memori internal 128GB yang saya beli harganya sekitar 3,7. Untuk spesifikasi chipsetnya menggunakan MediaTek Helio G90T dengan GPU Mali G76, OS-nya menggunakan Android 10 dengan custom Realme UI. Pertama kita bahas dulu dari selling point-nya yang menurut saya paling menonjol di harga 3 jutaan, karena Realme 6 di harga 3 juta ini sudah mendapatkan layar refresh rate 90Hz atau gampangnya dia bisa merender 90 frame dalam 1 detik. Yang berarti layarnya akan terasa lebih smooth, lebih flawless, ya lebih responsif jika kita aktifkan fitur 90Hz-nya. Tapi sayangnya masih banyak games yang belum mengenali Realme sebagai HP yang memiliki layar dengan refresh rate 90Hz. Jadi kalau digunakan untuk gaming memang masih percuma karena kita nggak bakal dapet 90 FPS. Saya udah coba research game-game yang katanya support 90Hz seperti Vainglory, kemudian Final Fantasy Pocket Edition, dan beberapa game lain yang ada di internet yang katanya sudah support sampai 120Hz, tapi belum ada satu game pun yang bisa support 90Hz untuk di Realme 6 ini. Belum loh ya, bukan nggak support, jadi belum dan nggak itu berbeda. Mungkin ke depan bakalan ada game-game yang sudah mengenali Realme 6 dan akhirnya mengunlock fitur 90 FPS-nya. Contohnya seperti game Fortnite. Game Fortnite sudah mengeluarkan updatean baru untuk iOS, dan dengan iPad Pro kalian bisa main Fortnite dengan 120 FPS. Masih kita bahas tentang layarnya. Layar dari Realme 6 ini memiliki panel IPS LCD dengan screen size 6,5 inch yang sudah bezel dengan 84,1% screen body to ratio, memiliki 405 dpi atau dot per inch dan 480 brightness nits dengan resolusi 1080x2400. Untuk layarnya dengan harga 3 jutaan, saya pribadi nggak ada komplain sih. Layar IPS LCD-nya ini udah enak untuk digunakan keperluan entertainment seperti Netflix dan juga YouTube. Walaupun layarnya masih menggunakan Corning Gorilla Glass 3, tidak seperti kakaknya yaitu Realme 6 Pro yang menggunakan Corning Gorilla Glass 5. Tapi selisih 1 jutaan dengan Realme 6 Pro Gorilla Glass 3 menurut saya nggak masalah sih, karena tinggal dikasih screen protector yang agak mahalan dikit aja, rasanya juga bakal seperti Corning Gorilla Glass 5. Kemudian dengan layar 84% screen body to ratio plus selfie kamera punch hole yang cuman setitik ini membuat layarnya ini jadi kerasa lebih penuh, lebih lega untuk main game ataupun nonton film. Layarnya juga udah responsif, 10 jari saya ini bisa keregister dengan bersamaan ketika saya coba di software multitouch. Mau saya coba dengan 20 jari ya jari saya cuma 10. Kemudian untuk area pinggirannya layarnya juga udah responsif ketika saya coba untuk main real drum. Di area pinggiran layarnya ini nggak ada yang delay atau yang nggak keregister dengan akurat. Sekarang masuk ke bagian chipset yang stigma masyarakat yang beredar kalau misalkan MediaTek itu biasanya chipset panas atau HP bonus trika kalau misalkan pakai MediaTek. Sementara Realme 6 ini menggunakan chipset MediaTek Helio G90T dengan fabrikasi yang seharusnya nggak panas-panas banget karena cuma 12 nanometer dengan GPU Mali. Tapi sebelum kita coba apakah dia panas atau enggak, kita benchmark dulu aja chipset Helio G90T ini. Untuk unit Realme 6 yang kita review dengan varian 8GB, memori internal 128GB, tuning hardware-nya ini dites Antutu Benchmark 8 mendapatkan skor yang cukup tinggi dengan 286.386, hampir menyamai saingan terdekatnya yaitu Redmi Note 8 Pro
cuman selisih sedikit aja. Kemudian untuk benchmark 3D Mark menggunakan driver Slingshot Extreme, skornya itu ada di angka 2539 di OpenGL dan 2576 di Vulkan. Kemudian kalau untuk Geekbench 5, performa single core-nya cukup tinggi dengan 543 dan multicore-nya ada di 1710. Dan yang menarik kalau misalkan di Geekbench, Realme 6 ini lebih unggul dibandingkan dengan Redmi Note 8 Pro, baik di single core maupun di performa multicore. Oke, sekarang langsung aja kita tes untuk gaming, dan pertama saya coba game COD Mobile. Dan kalau kalian tahu kenapa saya slide itu, karena saya lagi nyari untuk game space-nya, tapi entah kenapa di game COD ini susah banget untuk keluarnya ya. Jadi ya udahlah ya, nanti aja. Dan sekarang kita main COD Mobile dulu untuk gameplaynya, apakah dia enak untuk dimainkan. Dan menurut saya nggak ada masalah sih ya untuk COD Mobile, walaupun Realme game space-nya ini nggak mau keluar, tapi menurut saya sih nggak ada masalah, nggak ada lag juga. Tapi kalau ini kayaknya emang skill ya, saya langsung bisa kill beruntun seperti ini. Kalau ini skill sih emang, meskipun saya pakai MediaTek apapun, kalau saya main COD Mobile ya pro lah. Nah, kalau misalkan saya gunakan untuk main PUBG, game space dari Realme UI-nya ini masih mau lah di slide, walaupun kadang juga salah gestur, tapi masih mau ketimbang game COD Mobile tadi. Tapi karena game space ini meskipun bisa melihat berapa presentasi CPU load, kemudian FPS dan juga GPU load, ketika kita main game, dia akan langsung close sendiri. Jadi nggak enaknya di situ sih. Kalau misalkan Black Shark 3 kemarin ketika main kita bisa langsung monitoring FPS-nya, jadi kayak di overlay gitu. Tapi kalau misalkan Realme 6 ini nggak bisa, karena ketika kita mencet menu apapun di dalam game, itu langsung Realme UI game space-nya langsung force close, jadi nggak bisa lihat ketika kita bermain game. Jadi saya menggunakan software yang biasa saya gunakan, yaitu Geekbench. Dan buat kalian yang kemarin tanya-tanya, bang caranya untuk measuring FPS di HP pakai apa, kalian langsung aja cek di kolom deskripsi, karena di situ sudah saya tulis juga. Untuk game PUBG Mobile ini kita coba dengan settingan mentoknya Realme 6 tanpa ada bantuan GFX, yaitu ada di XDR dan juga Ultra. Nah, kalau misalkan kita menggunakan settingan mentok rata kanan yang diperoleh oleh Realme 6 ini, FPS tertingginya itu ada di angka 41 dan FPS terendahnya ada di angka 30. Jadi ya masih stabil banget, masih enak untuk dimainkan. Rata-ratanya sih ada di angka 35 sampai 40, nggak ada nge-lag sama sekali. Dan untuk sensor gyro-nya juga lumayan responsif, lumayan cepet. Jadi untuk sensor gyro kemudian FPS kalau game PUBG Mobile ini menurut saya nggak ada masalah. Kemudian di game selanjutnya kita coba di game Android yang cukup berat juga, yaitu Fortnite. Cuman meskipun Fortnite ini sudah support dengan 120 fps, karena belum mengenali Realme 6, jadi kita cuman dapat lock di 30 fps. 60 fps aja belum dapat karena memang masih di lock di 30 fps dengan settingan high. Nah, untuk settingan ini kita rata-ratanya ada di angka 27 sampai 30 fps dan masih lancar. Kemudian di game terakhir kita coba di game yang HP gaming itu biasanya langsung KO. Dan untuk Realme 6 ini settingan recommendednya ada di angka 4, dimana angka 4 itu kita bisa main 60 fps. Tapi ini saya mentokkan aja ke angka 5, yaitu custom, dan hasilnya ya kayak gini ya. Kalau misalkan kita mentokkan rata kanan, dia agak nge-lag dengan kadang drop FPS ya nggak nyaman lah. Mungkin kalian bisa turunkan ke settingan rekomendasinya di angka 3. Padahal ini masih belum mode co-op ya, masih mode yang biasa aja, mode capture, dan ini juga masih capture awal-awal. Mungkin ini sih gamenya yang harus dioptimalisasi ya, bukan HP-nya. Kemudian untuk yang bilang MediaTek ini panas, tapi selama saya gunakan untuk bermain game mungkin sekitar sejam dengan game-game yang tadi, itu suhu temperaturnya paling tinggi ada di angka 42 derajat Celcius. Dan kalau misalkan digunakan itu di tangan juga nggak terlalu panas, nggak ada drop FPS karena kepanasan. Ya menurut saya MediaTek Helio G90T ini nggak panas kok. Kemudian di bagian belakangnya untuk Realme 6 ini saya juluki dengan finishing pedal pop, karena warnanya mengingatkan saya dengan salah satu varian rasa dari es krim pedal pop yang warnanya itu sulit digambarkan. Kalau Realme menyebutnya dengan white comet, tapi saya sebut saja dengan pedal pop biar gampang. Dan Realme 6 ini menggunakan bahan material plastik, tapi masih enak untuk digenggam dengan satu tangan karena screen size-nya nggak terlalu besar. Kalau masalah plastik, menurut saya sih tinggal dikasih case saja, dan saya sarankan nggak usah pakai case bawaannya, karena case bawaannya itu tipis banget. Kalau misalkan kalian beli di online store, case seperti itu mungkin harganya cuman
2.500 atau 3.000 perak. Kemudian di bagian belakangnya yang paling terlihat menonjol adalah quad kameranya dengan resolusi 64 megapiksel, bukaannya 1,8 dengan lensa 26 mm wide, kemudian lensa kedua itu 8 megapiksel 13 mm ultra wide, kemudian ada lensa makro dengan 2 megapiksel dan juga ada lensa depth dengan 2 megapiksel juga yang nanti akan kita tes. Tapi sekarang kita bahas dulu masalah kamera bumpnya yang menurut saya cukup tebal. Jadi kalau misalkan nggak pakai case kemudian kita taruh di meja itu bakalan seperti ini, nggak rata dan dia ngebump banget. Dan saran saya sih kasih aja case yang bener-bener fit, yang bener-bener proporsional, yang kalau misalkan ditaruh di meja itu dia bakalan rata. Jadi cari case yang bagian kameranya itu cukup tebal. Kemudian untuk fitur-fiturnya Realme 6 ini sudah dual SIM, sensor fingerprintnya mounted dengan tombol power, tapi juga ada double protection. Jadi ada fingerprint dan juga ada Face ID. Yang Face ID-nya ini menurut saya cepet banget, jadi lebih cepet ini daripada iPhone 11 Pro Max dengan animasinya yang menurut saya lebih suka animasinya di Realme 6 daripada iPhone 11 Pro Max, karena di bagian punch hole selfie kameranya itu juga ada kayak semacam animasi muter gitu, kemudian gemboknya membuka dan HP-nya juga ikut getar. Jadi kalau misalkan HP-nya udah ke unlock, kita udah bisa tahu tanpa melihat. Tapi kalau misal dibandingkan dengan iPhone 11 Pro Max, yang aneh kalau misalkan Realme 6 ini muka saya tutupi separuh seperti ini. Tuh, dia masih bisa buka. Kalau misalkan iPhone nggak bisa. Jadi kalau dari segi kecepatan memang ini lebih cepat, tapi mungkin masih bisa dihack atau gimana ya. Karena kalau misalkan kita pakai masker atau saya tutupi seperti ini aja, nah itu Face ID-nya masih bisa kebuka. Kalau iPhone nggak bisa. Kemudian untuk speakernya masih mono atau hanya satu aja di bagian bawah, tapi suaranya udah lumayan kenceng. Ya standar lah ya, nggak terlalu bagus tapi juga nggak terlalu jelek-jelek amat. Ya kualitas speaker harga 3 jutaan lah. Kemudian di bawahnya juga ada USB Type-C, konektornya Type-C yang support dengan namanya bukan fast charging tapi flash charge. Jadi the flash, cepet banget. Karena memang untuk ngecas ini cepet banget. Charger bawaannya itu 30 watt dan 16% ke 100% itu nggak butuh 1 jam, mungkin sekitar 50 menit udah penuh. Jadi kalau misal masalah waktu pengecasan menurut saya sih udah cepet banget. Kemudian juga masih ada audio jack 3,5 mm. Dan masalah daya tahan baterainya dia memiliki kapasitas 4300 mAh. Dan ketika saya gunakan seharian itu mungkin sosial media, YouTube, gaming, cuman Mobile Legends dan juga PUBG, ketika jam 8 malam itu masih sisa sekitar 25%. Jadi kalau misalkan digunakan seharian, kita cuman butuh cas 1 kali sebelum tidur. Itu pun nggak habis ya, masih sisa sekitar 25%. Tapi sayangnya Realme 6 ini belum memiliki fitur NFC. Kalau saya pribadi, saya lebih suka fitur NFC. Karena semua gear saya itu banyak kamera yang menggunakan NFC, banyak gadget yang menggunakan NFC. Kadang saya bayar tol juga pakai NFC. Tapi ada beberapa orang yang memang nggak butuh NFC dan mereka nggak masalah. Tapi kalau saya pribadi, kalau misalkan ada fitur NFC-nya sih, menurut saya bakalan hidup itu bakalan lebih mudah. Oke, sekarang waktunya kita bahas untuk kualitas kameranya yang quad kamera, 4 kamera dan juga selfie punch hole yang ada di bagian depannya ini. Tapi kita keluar aja, nggak usah di studio biar banyak gambar yang bisa kita dapatkan. Oke, jadi sekarang ini adalah video dengan resolusi 4K di 30 fps. Gak ada pilihan untuk 60 fps sih, untuk 4K nya cuman mentok di 30 fps. Kira-kira hasilnya seperti ini. Ini saya lagi pakai sepeda ontel atau sepeda pancal. Jadi kalian bisa lihat nanti misal shakingnya seperti apa, stabilnya kayak apa. Dan untuk layarnya ini kalau misal kondisi terik banget seperti ini gak terlalu terlihat ya. Padahal saya udah pakai brightness yang paling mentok nih, mentok rata kanan, tapi nggak begitu terlihat. Dan ini adalah mode di resolusi Full HD dengan 60 fps. Kalau ini masih agak stabil sih ya, nggak terlalu seperti 4K tadi. Dan ini adalah mode dengan Full HD 30 fps. Coba kalian komen gimana perbedaannya, apakah ada perbedaan. Dan maaf kalau suara saya agak terengos-engos ya, karena memang ini saya lagi sambil olahraga ngetesnya biar tetap sehat meskipun di rumah aja, tapi ini mancal di deket-deket rumah kok. Nah kalau misalkan kamera depannya kira-kira seperti ini. Nah, ini cahayanya lagi terik banget sih, malah lagi panas-panasnya karena saya bangunnya kesiangan, olahraganya jadi siang-siang. Seperti ini kira-kira guys. Aduh ini sebentar ya, jalannya turun nanti nabrak sih.
Dan ini adalah hasil kamera dari lensa ultra wide-nya yang bener-bener nge-wide banget, hampir kayak panorama. Cuman menurut saya kayak kurang konsisten gitu ya. Dan kalau kalian lihat ketika menggunakan lensa normal, itu warna hijaunya itu nggak konsisten seperti gambar ultra wide tadi. Dan kalau misalkan kita menggunakan zoom 1, itu juga warna pohon hijaunya itu agak kurang saturasi. Dan ini adalah mode zoomnya, zoom kali 5, yang menurut saya gambarnya sih masih pecah, yang mungkin nggak bakalan kalian pakai. Malah nanti mungkin kalian bakalan lebih sering pakai resolusi kamera yang 64 megapiksel. Nah, ini adalah hasil kamera dari resolusi 64 megapikselnya yang menurut saya bener-bener keren sih ya. Cuman hasil gambarnya itu bener-bener gede banget. Untuk satu video itu bisa 20 megapiksel. Tapi ya nggak masalah karena memori internalnya kan 128 GB untuk yang varian ini. Dan ini adalah fitur bokehnya. Bokehnya juga masih dapat, nggak terlalu terlihat software. Karena biasanya kamera-kamera yang pakai fitur potret atau bokeh itu maskingnya masih terlalu kelihatan. Dan yang paling saya suka sih memang kamera 64 megapikselnya sih. Karena dengan harga 3 jutaan 64 megapiksel ketika kita digital zoom itu nggak pecah. Wah, menurut saya sih keren sih ini. Oke guys, jadi mungkin cukup segitu aja video review dari Realme 6 kali ini. Dan kesimpulannya versi DKID dengan harga 3 jutaan dengan layar 90Hz refresh rate, bisa dibilang ini adalah HP gaming budget atau HP gaming yang nggak terlalu mahal. Karena dia sudah memiliki fitur 90Hz. Meskipun masih banyak PR yang harus dikerjakan oleh Realme untuk menego game-game biar teroptimalisasi layar 90Hz-nya ini. Contohnya seperti yang saya bilang tadi, iPad Pro itu sudah bisa 120Hz dengan iOS di game Fortnite. Kemudian untuk mendapatkan 90 fps juga harus diimbangi dengan chipset yang mumpuni biar tidak ada bottleneck antara layar dengan chipsetnya. Maksudnya layarnya udah support 90Hz tapi chipsetnya nggak kuat ngangkat untuk 90 fps, ya percuma juga, atau biasanya kita sebut dengan istilah bottleneck. Tapi untuk chipset dari Realme 6 dengan MediaTek Helio G90T ini menurut saya masih kuat-kuat aja kok. Kalau misalkan ada game yang support dengan 90 fps seperti yang kalian lihat tadi, game-game mentok kanan itu nggak ada masalah. Untuk suhu temperaturnya juga mentok di 41 derajat Celcius, nggak sampai panas yang sampai menyebabkan drop fps seperti itu. Jadi kesimpulannya menurut saya kalau digunakan untuk gaming, chipset MediaTek yang baru ini yang G90T performanya udah stabil fps-nya dan nggak terlalu panas. Dan kesimpulannya dengan harga 3 jutaan saya nobatkan HP ini adalah HP gaming budget friendly karena sudah 90Hz refresh rate. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja guys video kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Nika Setia Budi and see you on the next video. Bye bye. Tapi kalau misal dibanding Dokumu teman baik